Prabowo Subianto, Ketum Gerindra dan potensi kembali atau maksa diusung Pilpres 2024. Ditulis oleh Widodo SP di siwa.com. Dalam Kongres Luar Biasa atau KLB Partai Gerindra yang berlangsung di Hambalang, Bogor pada hari Sabtu 8 Agustus 2020, Prabowo Subianto kembali dinobatkan sebagai Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina dari Partai Gerindra untuk periode 2020 hingga 2025. Artinya, jika merujuk pada usia Prabowo yang kini sudah 68 tahun atau akan genap berusia 69 tahun pada 17 Oktober 2020 mendatang, maka Prabowo akan menjalani kedua jabatan partai di atas sampai berusia antara 73 hingga 74 tahun. Jika terpilih kembali dengan kondisi kesehatan masih memungkinkan untuk menjabat, maka akan menjabat sampai usia 78 hingga 79 tahun sebagai Ketua Umum. Lagi pula, siapa yang berani mengusik pencalonan Prabowo Subianto selama sang legenda partai yang kini menjabat sebagai Menhan di Kabinet Jokowi Ma'ruf masih bersedia diangkat sebagai orang terpenting di Partai Gerindra? Cuma menilik dari sisi usia, juga meninjau dampak dari kondisi ini jika dibiarkan terus-menerus tentu akan tidak sehat. Jika Partai Gerindra tidak menyiapkan kader dari sekarang minimal sebagai backup seandainya Prabowo Subianto mengalami kemunduran kesehatan atau tidak mampu lagi memimpin partai, maka partai ini masih bisa berdaya. Minimal masih bisa bersaing untuk pilkada, pileg hingga pilpres 2024 nanti. Meskipun menetapkan calon pengganti Prabowo ke depan tidak mudah karena Gerindra tidak memiliki kondisi yang sama seperti PDIP misalnya, dengan Puan Maharani yang mulai disiapkan sebagai suksesor Megawati Soekarno Putri, atau ada Partai Demokrat dengan terah SBY yang kental, dengan Mas AHY kini sebagai Ketua Partai Demokrat dan masih menyisakan satu cadangan dalam diri Mas Ibas. Lah Prabowo punya siapa? Masa mau mencalonkan Didit Hedi Prasetyo, sang putra yang sekilas wajahnya ada kemiripan dengan Tommy Soeharto itu? Yang benar aja guys, meski dalam politik Indonesia tak ada yang aneh, jika tiba-tiba ada keputusan absurd, aneh bin maksa banget, muncul karena alasan tertentu, sama seperti dulu AHY mendadak mundur dari kesatuannya, lalu mencalonkan diri untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta atas kehendak sang Pepo. Meski akhirnya kalah dan kini meneruskan jabatan sang ayah di Partai Demokrat. Semisal mendadak Prabowo berkata, saya ingin saudara Didit menggantikan saya sebagai ketua Partai Gerindra. Beranikah kader partainya menentang sabda Prabowo dengan konsekuensi dipecat dengan segera? Fadlizon saja saya yakin tidak berani menentang seandainya sabda semacam itu akan muncul. Jika Prabowo maju di Pilpres 2024, keputusan untuk mendudukan Prabowo sebagai ketua partai juga disertai dukungan agar Prabowo kembali maju sebagai capres pada 2024 mendatang. Meski keputusan partai masih akan menunggu durasi hitung mundur 1,5 hingga 6 bulan sebelum masa pencalonan capres 2024 dimulai. Tetapi sebaiknya menurut kacamata awam saya, tidak usahlah Prabowo diusung menjadi capres. Selain sudah semakin memasuki usia senja, di mana seharusnya Prabowo beristirahat saja menikmati masa tuanya selepas menjadi Menhan, persaingan Pilpres 2024 biarlah menjadi urusan kader-kader yang lebih muda saja. Tidak usah lagi para kandidat yang sudah sepuh dari angkatan Prabowo Subianto dan kawan-kawannya. Cuma, jika pada Pilpres 2024 nanti itu Anies Baswedan beneran akan maju, maka supaya bisa memecah ombak dukungan dari calon presiden yang diusung oleh PDIP, saya setuju Prabowo maju lagi, supaya sedikit banyak menggerus suara untuk Anies Baswedan. Kan Abbas pasti nggak mau tuh cuma jadi wakil. Ya, biar dia cari dukungan partai lainnya aja. Bicara soal Pilpres 2024, dengan PDIP masih menjadi partai terkuat yang diprediksi akan mengusung capres-cawapres sendiri, rasanya pilihan akan ada di seputar Ganjar Pranowo, Tri Risma Harini hingga Gibran Rakabuming. Meskipun nama yang terakhir masih perlu dilihat dulu kiprahnya pada Pilkada Solo 2020 nanti.
Kalau dia beneran terpilih dan bisa membuktikan kapasitas sebagai wali kota, minimal posisi cawapres bisa dipertimbangkan untuk putra sulung Jokowi ini. Apakah mungkin Prabowo diusung oleh PDIP? Meski terbilang kecil, tetapi kemungkinan itu tetap ada. Meskipun saya yakin seumpama, misalnya melibatkan Prabowo, paling mentok akan dijadikan cawapres. Seperti saat mengusung Ma'ruf Amin menjadi cawapres Jokowi saat Pilpres 2019 kemarin. Itu juga kalau tidak ada calon lain yang lebih kredibel, usia jauh lebih muda, nasionalis, dan sejalan dengan garis ideologi PDI Perjuangan. Bagaimanapun, Prabowo punya massa dan loyalis yang berjumlah besar. Cuma, secara pribadi saya lebih suka melihat Prabowo menjadi ketua partai saja, dengan menjaga arah partai tetap mendukung pemerintah dengan semangat nasionalisme yang diwujudkan sampai ke seluruh cabang partai di Indonesia. Rasanya kalau menjadi calon presiden, beliau tidak akan mampu. Nanti mau dibawa kemana negeri ini? Bisa jadi mirip kondisi Jakarta setelah dipimpin oleh seorang yang terlihat dipaksakan, supaya Ahok tidak lagi memimpin di sana, tapi sesungguhnya tidak mampu. Sekian dulu berita hari ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily